Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tujuan pengauditan dan tanggung jawab auditor. Nama saya Sarlin Aryani Utomo, NIM 2018-310648, dan rekan saya Fernanda Redita Putri, NIM 2018-310651, serta rekan saya Muhammad Akselito dengan NIM 2018-310671 dan Hania Barmin dengan NIM 2018-310697 dan Ariel Aurelia Fristofata dengan NIM 2018-310698. Di sini kelompok kami akan membahas 7 subbab. Yang pertama, tanggung jawab auditor dan manajemen. Yang kedua, penetapan tujuan audit. Dan yang ketiga, asersi manajemen. Yang keempat, tujuan audit atas golongan transaksi. Yang kelima, tujuan audit atas saldo akun. Dan yang keenam, tujuan audit atas penyajian dan pengungkapan. Dan yang ketujuh, bagaimana memenuhi tujuan audit. Yang pertama, tanggung jawab auditor, yaitu memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan adalah wajar dan layak. Yang kedua, melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang berlaku. Dan yang ketiga, menyampaikan kecurangan manajemen atas kekeliruan dan kelainan atau irregularitas kepada manajemen puncak. Nah, irregularitas sendiri adalah penyimpangan, merupakan salah saji atau penghapusan dalam laporan keuangan yang disengaja, yang dalam keadaan demikian para pengambil keputusan berubah keputusannya. Dan yang keempat, memberikan opini setelah melakukan pemeriksaan independen. Dan ada tanggung jawab manajemen. Yang pertama, menentukan kebijakan akuntansi yang sehat, menjalankan sistem pengendalian intern yang baik. Sistem pengendalian intern sendiri yaitu merupakan suatu sistem yang dibuat untuk ikut membantu pimpinan perusahaan dalam mengendalikan kelancaran jalannya kegiatan-kegiatan perusahaan. Yang ketiga ada membuat laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan yang mencakup satu, bukti-bukti yang valid dan relevan. Yang kedua, pengungkapan yang memadai. Dan yang ketiga, konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi. Lalu, penetapan tujuan audit. Dalam pengauditan laporan keuangan, dengan menggunakan pendekatan siklus, auditor melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, pengujian atas transaksi-transaksi yang membentuk saldo-saldo akhir akun. Yang kedua, pengujian audit atas saldo akhir akun. Dan yang ketiga, pengujian atas pengungkapan saldo akhir dalam laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fernanda Redita Putri, NIM 651. Saya akan menjelaskan mengenai asersi manajemen, yaitu pernyataan yang dibuat manajemen secara eksplisit atau implisit tentang golongan transaksi dan saldo akun yang bersangkutan serta pengungkapan dalam laporan keuangan. Asersi manajemen berkaitan langsung dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan perusahaan atau Standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau IFRS. Karena hal itu merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Selanjutnya, yang pertama adalah asersi-asersi tentang golongan transaksi dan kejadian. Yang pertama adalah keterjadian. Keterjadian yaitu asersi keterjadian berhubungan dengan apakah transaksi yang telah dibukukan dan dicantumkan dalam laporan keuangan sungguh-sungguh terjadi pada periode akuntansi yang bersangkutan. Sebagai contoh yaitu manajemen menyatakan bahwa transaksi penjualan yang telah dicatat mencerminkan pertukaran barang dan jasa yang sungguh-sungguh terjadi. Yang kedua adalah kelengkapan, yaitu asersi ini berhubungan dengan apakah seluruh transaksi yang seharusnya dicantumkan dalam laporan keuangan benar-benar telah dibukukan. Sebagai contoh, manajemen menyatakan bahwa seluruh penjualan barang dan jasa telah dicatat
dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Asersi kelengkapan mengarah pada kejadian-kejadian yang berlawanan dengan asersi keterjadian. Yang ketiga adalah keakurasian, yaitu asersi keakurasian berhubungan dengan apakah transaksi-transaksi telah dibukukan dengan jumlah yang benar. Penggunaan harga yang salah untuk mencatat sebuah transaksi penjualan dan suatu kesalahan dalam membuat perkalian antara harga dengan kuantitas adalah contoh pelanggaran asersi keakurasian. Yang keempat adalah penggolongan. Asersi klasifikasi berhubungan dengan apakah transaksi telah dibukukan dalam akun yang tepat. Yang terakhir adalah pisah batas, yaitu asersi pisah batas berhubungan dengan apakah transaksi-transaksi dibukukan pada periode akuntansi yang tepat. Next. Yang kedua adalah asersi-asersi tentang saldo akhir akun. Jadi di sini ada 4, yaitu yang pertama adalah keberadaan. Asersi keberadaan berhubungan dengan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas yang dicantumkan dalam neraca benar-benar ada pada tanggal neraca. Sebagai contoh, manajemen menyatakan bahwa persediaan barang dagangan yang dicantumkan dalam neraca benar-benar ada dan tersedia untuk dijual pada tanggal neraca. Yang kedua adalah kelengkapan. Asersi ini berhubungan dengan apakah seluruh akun dan seluruh jumlah yang seharusnya dicantumkan dalam laporan keuangan sungguh-sungguh telah dicantumkan. Sebagai contoh adalah manajemen menyatakan bahwa utang wesel di neraca telah mencakup seluruh kewajiban yang seharusnya dilaporkan pada tanggal neraca. Asersi kelengkapan mengarah pada kejadian-kejadian yang berlawanan dengan asersi keberadaan. Lalu yang ketiga adalah penilaian dan pengalokasian, yaitu asersi penilaian dan pengalokasian berhubungan dengan apakah aset, liabilitas, dan ekuitas telah dimasukkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang tepat, termasuk semua penyesuaian penilaian agar jumlah aset mencerminkan nilai bersih bisa direalisasi. Dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban, yaitu asersi ini berhubungan dengan apakah aset adalah hak entitas dan apakah liabilitas merupakan kewajiban entitas pada tanggal neraca. Sebagai contoh, manajemen menyatakan bahwa aset adalah milik perusahaan atau bahwa jumlah kapitalisasi untuk list di neraca mencerminkan biaya perolehan dari hak perusahaan atas list properti dan bahwa kewajiban list yang berkaitan mencerminkan kewajiban entitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya asersi-asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Yang pertama ada keterjadian dan hak dan kewajiban, yaitu asersi yang berhubungan dengan apakah kejadian yang diungkapkan telah terjadi dan merupakan hak dan kewajiban dari entitas. Nah, yang kedua ada kelengkapan, yaitu asersi yang berhubungan dengan apakah seluruh pengungkapan yang diisyaratkan telah dicantumkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga ada keakurasian dan penilaian, yaitu asersi yang berhubungan dengan apakah informasi keuangan telah diungkapkan dengan wajar dan dengan jumlah yang tepat. Dan yang terakhir ada klasifikasi dan pemahaman, yaitu asersi yang berkaitan dengan apakah jumlah-jumlah telah digolongkan dengan tepat dalam laporan keuangan dan catatan kaki dan apakah penjelasan atas saldo dan pengungkapannya dapat dipahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksrito dengan NIM 2018-310671. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada tujuan audit atas golongan transaksi. Tujuan audit atas golongan transaksi yang ditetapkan auditor mengikuti dan berhubungan erat dengan asersi-asersi manajemen untuk golongan-golongan transaksi. Ada beberapa antara tujuan umum audit golongan transaksi dan tujuan spesifik audit transaksi untuk tiap-tiap golongan transaksi. 6 tujuan umum audit transaksi yang akan dibahas di bawah ini berlaku untuk semua golongan transaksi dan dirumuskan secara umum.
Next. Tujuan umum audit transaksi. Yang pertama adalah keterjadian transaksi yang dibukukan benar-benar terjadi. Tujuan audit ini berkaitan dengan apakah transaksi yang dibukukan sungguh-sungguh telah terjadi. Tujuan audit yang ditetapkan auditor ini sejalan dengan asersi yang ditetapkan manajemen untuk golongan transaksi, yaitu asersi keterjadian. Yang kedua ada kelengkapan transaksi yang telah dibukukan. Tujuan audit ini berhubungan dengan apakah semua transaksi yang seharusnya dibukukan ke dalam jurnal sungguh-sungguh telah dibukukan. Tujuan audit keterjadian dan tujuan audit kelengkapan mempunyai sasaran yang berkebalikan. Keterjadian berkaitan dengan potensi terjadinya lebih saji, sedangkan kelengkapan berkaitan dengan terjadinya kurang saji. Lalu yang ketiga ada keakurasian transaksi telah dicatat dengan jumlah yang benar. Tujuan audit ini berkaitan dengan keakurasian informasi untuk transaksi-transaksi akuntansi dan merupakan satu bagian dari asersi keakurasian untuk golongan transaksi. Dalam hal transaksi penjualan, tujuan ini menjadi tidak tercapai apabila kuantitas barang yang dikirim berbeda dengan kuantitas menurut faktur, atau harga barang yang tercantum dalam faktur tidak sesuai dengan barang sesungguhnya, atau terjadi kekeliruan dalam mengalihkan dan menjumlahkan dalam faktur, atau digunakan jumlah yang salah dalam membuat jurnal. Lalu yang keempat, posting dan pengiktisaran. Transaksi yang dicatat telah dimasukkan dengan benar ke dalam master file dan dibuat ikhtisarnya dengan benar. Tujuan ini berhubungan dengan keakurasian transfer informasi dari catatan transaksi dalam jurnal ke buku besar dan buku pembantu. Tujuan ini juga merupakan bagian dari asersi keakurasian untuk golongan transaksi. Lalu yang kelima, penggolongan transaksi yang dicatat dalam jurnal klien telah digolongkan dengan tepat. Tujuan ini berhubungan dengan apakah transaksi telah dibukukan dalam akun yang tepat. Lalu yang terakhir, kecepatan waktu transaksi telah dibukukan pada tanggal yang tepat. Tujuan ini berhubungan dengan apakah transaksi telah dibukukan pada tanggal yang tepat. Tujuan ini selaras dengan asersi manajemen tentang pisah batas pembukuan transaksi. Kesalahan saat pembukuan terjadi, misalnya apabila transaksi tidak dibukukan saat terjadinya transaksi tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan spesifik audit transaksi. Nah, pada tabel yang kita lihat bersama-sama ini merupakan tabel hubungan antara asersi manajemen tentang golongan transaksi dengan tujuan audit transaksi, di mana ada dua, yaitu tujuan umum audit transaksi dan juga tujuan spesifik audit transaksi penjualan. Nah, yang pertama ada keterjadian, yaitu tujuan umumnya yaitu keterjadian. Nah, tujuan spesifiknya dalam transaksi-transaksi penjualan yaitu yang pertama ada penjualan yang telah dibukukan adalah untuk transaksi pengiriman barang bukan kepada pembeli fiktif. Nah, yang kedua yaitu kelengkapan. Tujuan umumnya yaitu kelengkapan. Dan tujuan spesifik audit transaksi penjualannya yaitu transaksi penjualan yang terjadi telah dibukukan. Kemudian yang ketiga ada keakurasian. Nah, tujuan umumnya ada dua, yaitu keakurasian dan juga posting dan peringkasan. Nah, untuk keakurasian sendiri, tujuan spesifiknya yaitu penjualan yang telah dibukukan adalah untuk jumlah barang yang telah dikirim dan telah difaktur serta dibukukan dengan benar. Kemudian untuk yang posting dan peringkasan,
Tujuan spesifiknya yaitu transaksi penjualan telah dimasukkan dengan benar dalam master file dan diringkas dengan benar. Pada poin 4 yaitu ada penggolongan. Tujuan umumnya yaitu penggolongan, sedangkan tujuan spesifiknya yaitu transaksi penjualan telah digolongkan dengan benar. Pada poin terakhir yaitu ada pisah batas, tujuan umumnya yaitu saat. Nah, untuk tujuan spesifiknya yaitu transaksi penjualan dibukukan pada tanggal yang tepat. Next. Nah, selanjutnya yaitu slide mengenai tujuan umum audit saldo akun. Nah, di sini ada 8 poin. Yang pertama yaitu keberadaan. Nah, keberadaan berhubungan dengan apakah jumlah yang dicantumkan dalam laporan keuangan memang harus dimasukkan. Kemudian yang kedua ada kelengkapan. Kelengkapan berhubungan dengan apakah semua jumlah yang seharusnya dimasukkan telah diikutsertakan dengan jumlah yang benar. Kemudian di poin ketiga ada keakurasian. Keakurasian berkaitan dengan apakah jumlah yang dicantumkan telah dinyatakan dengan jumlah yang benar. Kemudian poin 4 ada penggolongan. Penggolongan menyangkut penentuan apakah hal-hal yang dimasukkan dalam daftar oleh klien telah dimasukkan dalam akun yang benar di buku besar. Kemudian di poin 5 ada pisah batas. Pisah batas menentukan apakah transaksi telah dibukukan dan dimasukkan ke dalam saldo akun pada periode yang tepat. Poin 6 ada kecocokan. Kecocokan yaitu apakah daftar saldo yang rinci telah dibuat dengan tepat dan teliti, dijumlah dengan benar, serta cocok dengan saldo di buku besar. Di poin 7 ada nilai bersih bisa direalisasi, yaitu apakah suatu saldo akun telah diturunkan dari biaya perolehan historis menjadi nilai bersih bisa direalisasi atau bila standar akuntansi mengharuskan menjadi nilai pasar. Di poin terakhir yaitu ada hak dan kewajiban, yaitu besar aset yang dimiliki sebelum bisa dimasukkan ke dalam laporan keuangan, dan kewajiban harus benar-benar merupakan utang perusahaan. Next. Nah, yang terakhir ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan spesifik saldo akun untuk persediaan. Nah, di tabel yang terlihat ini, tabel ini melukiskan hubungan antara asersi manajemen, tujuan umum audit saldo akun, dan juga tujuan spesifik audit saldo akun untuk persediaan. Nah, yang pertama, poin pertama yaitu ada keberadaan. Tujuan umumnya yaitu keberadaan. Tujuan spesifiknya yaitu semua persediaan yang tercantum dalam laporan benar-benar ada pada tanggal neraca. Nah, kemudian di poin kedua yaitu ada kelengkapan. Tujuan umumnya yaitu kelengkapan, sedangkan untuk tujuan spesifiknya semua persediaan yang ada telah dihitung dan tercantum dalam daftar persediaan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ariela Aurelia Kesepata dengan NIM 2018-310-698. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang tujuan spesifik audit saldo akun untuk persediaan. Jadi yang ketiga itu di asersi manajemen tentang saldo akun ada penilaian dan pengalokasian. Nah di asersi manajemen tentang saldo akun ini mempunyai 5 tujuan umum audit saldo akun. Yang pertama keakurasian. Tujuan spesifiknya yaitu kuantitas persediaan dalam catatan perpetual cocok dengan jumlah fisik persediaan yang sesungguhnya ada. Lalu, harga yang digunakan untuk penilaian persediaan secara material benar. Perkalian harga dengan kuantitas dilakukan dengan benar, demikian pula penjumlahannya. Yang kedua, di tujuan umum audit saldo akun ada penggolongan dengan tujuan spesifiknya yaitu persediaan dikelompokkan menjadi bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Poin ketiga di tujuan umum audit saldo akunnya ada pisah batas, yaitu pisah batas pembelian pada akhir tahun telah dilakukan dengan tepat. Pisah batas penjualan pada akhir tahun telah dilakukan dengan tepat. Yang keempat ada kecocokan dengan tujuan spesifik yaitu total saldo semua persediaan yang tercantum di buku pembantu cocok dengan buku besar.
Dan poin kelima, ada nilai bisa direalisasi dengan tujuan spesifik, persediaan telah diturunkan nilainya agar mencerminkan nilai bersih yang bisa direalisasi. Lalu, di asersi manajemen tentang saldo akun yang keempat, ada hak dan kewajiban dengan tujuan umum audit saldo akun, hak dan kewajiban, dan dengan tujuan spesifiknya yaitu perusahaan memiliki hak kepemilikan atas semua persediaan yang tercantum dalam laporan, dan persediaan tidak dijadikan jaminan atas pinjaman. Next. Lalu slide selanjutnya ada tujuan audit atas penyajian dan pengungkapan. Jadi tabel ini melukiskan asersi manajemen tentang penyajian dan pengungkapan, tujuan umum audit untuk penyajian dan pengungkapan, dan tujuan spesifik untuk penyajian dan pengungkapan untuk utang wesel. Yang pertama ada asersi manajemen tentang penyajian dan pengungkapan. Yang pertama ada keterjadian dan hak dan kewajiban dengan tujuan umum audit atas penyajian dan pengungkapan yaitu keterjadian dan hak dan kewajiban dengan tujuan spesifik audit atas penyajian dan pengungkapan yaitu utang wesel seperti dijelaskan dalam catatan kaki benar-benar ada dan merupakan kewajiban perusahaan. Yang kedua ada kelengkapan dengan tujuan umum audit atas penyajian dan pengungkapan ada kelengkapan dengan tujuan spesifik audit atas penyajian dan pengungkapan yaitu semua pengungkapan yang disyaratkan tentang utang wesel telah dicantumkan dalam catatan kaki laporan keuangan. Yang ketiga, asersi manajemen tentang penyajian dan pengungkapan ada keakurasian dan penilaian dengan tujuan umum, keakurasian dan penilaian, dan dengan tujuan spesifik audit yaitu pengungkapan berupa catatan kaki tentang utang wesel telah dilakukan dengan teliti. Poin yang terakhir yaitu ada penggolongan dan kejelasan dengan tujuan umum audit, penggolongan dan kejelasan, serta dengan tujuan spesifik yaitu utang wesel telah digolongkan dengan tepat menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, dan pengungkapan di laporan keuangan yang bersangkutan telah dibuat dengan jelas. Next. Nah, di slide terakhir ini ada bagaimana memenuhi tujuan audit. Jadi ada 4 tahapan dalam laporan keuangan. Yang pertama ada perencanaan dan perancangan suatu pendekatan audit. Nah, di sini ada 2 hal penting yang harus selalu dipertimbangkan auditor dalam setiap audit. Yang pertama yaitu bukti yang cukup dan tepat harus dikumpulkan untuk memenuhi tanggung jawab profesional auditor. Dan yang kedua ada biaya pengumpulan bukti harus seminimal mungkin. Nah, persoalan pengumpulan bukti yang cukup dan tepat, serta pengendalian biaya audit adalah 2 hal penting dalam membuat perencanaan suatu penugasan. Perencanaan dan perancangan suatu pendekatan audit dapat dipecah menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu mendapatkan pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, seperti auditor harus memiliki pemahaman yang cukup tentang bisnis klien dan lingkungan yang bersangkutan, termasuk pengetahuan tentang strategi dan proses. Lalu ada memahami pengendalian internal dan menetapkan risiko pengendalian. Jadi di sini auditor harus mengidentifikasi pengauditan internal dan mengevaluasi efektivitasnya, suatu proses yang disebut menetapkan risiko pengendalian. Jadi apabila pengendalian internal dipandang efektif, risiko pengendalian direncanakan bisa diturunkan dan jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan dapat dikurangi secara signifikan dibandingkan dengan bila mana pengendalian internal tidak memadai. Lalu ada menetapkan risiko kesalahan penyajian material. Jadi di sini auditor itu menggunakan pemahaman tentang bidang usaha dan strategi bisnis klien, serta efektivitas pengendalian untuk menetapkan risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Yang kedua, ada pengujian prosedur analisis dan pengujian rinci atas saldo. Yang disebut dengan pengujian pengendalian di sini yaitu pengujian yang dilaksanakan terhadap rancangan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian internal. Sedangkan yang dimaksud dengan pengujian substansif yaitu prosedur-prosedur pengauditan yang dibuat oleh auditor untuk menguji atau mendeteksi kesalahan salah saji material dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan. Yang ketiga, ada penerapan prosedur analisis dan pengujian rinci atas saldo. Nah, di sini ada 2 kategori umum, yaitu pertama prosedur analitis. Nah, prosedur ini menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menetapkan apakah saldo-saldo akun dan data lainnya nampak masuk akal. Yang kedua ada pengujian rinci saldo. Nah, prosedur ini secara spesifik yang dimaksudkan untuk menguji salah saji material dalam saldo-saldo yang tercantum dalam laporan keuangan.
Yang terakhir ada penyelesaian audit dan penerbitan laporan audit. Jadi setelah auditor menyelesaikan seluruh prosedur untuk masing-masing tujuan audit dan laporan keuangan, serta pengungkapan yang terkait, nah, audit ini sangat penting untuk menggabungkan informasi yang didapatkan untuk mencapai kesimpulan menyeluruh mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Ketika audit telah diselesaikan, seorang akuntan publik harus menerbitkan laporan audit untuk menyertai laporan keuangan yang diterbitkan oleh klien. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.